Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Di masa pandemi ini, kita bersyukur banget kalau Tuhan Yesus masih beri kesehatan buat kita semua. Baik kamu, orang tua kamu, kakak kamu, dan adik kamu, seluruh keluarga kamu. Nah, kan kita memulai ibadah pada minggu ini. Sebelumnya kami sih kasih pengumuman ya. Pengumumannya adalah komsel yang diadakan pada minggu depan. Kalian ingat hari apa aja? Coba kami sih mau dengar. Oh iya, kalian ingat. Hari Senin kelas 1, 2, 3. Hari Selasa kelas TK Baby Balita. Hari Kamis kelas 4, 5, dan 6. Oke, ditunggu ya komsel yang diadakan sama kakak-kakak kelas kalian. Dan kalian di situ sharing sama kakak-kakaknya. Oke? Jangan malu-malu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oke, yuk kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Tuhan sudah mengizinkan kami beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong pimpin ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik bagi berdiri semuanya, kita siap memuji nama Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan.
kalau kalian sakit pasti akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kamu maupun keluarga kamu. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away as you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away as you change my heart. Day by day, day by day, day by day. Day by day. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur telah memuji menyembah Engkau. Tuhan, berkati Kak Ping-Ping yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi beliau. Dan kami percaya Tuhan firman yang disampaikan adalah itu perkataan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan Kau juga memberi kesehatan buat setiap kami senantiasa. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, kakak kangen nih sama adik-adik semua. Tapi hari ini kakak senang sekali bisa menjumpai adik-adik semua walaupun hanya lewat online. Tapi adik-adik gak perlu sedih ya, dan gak perlu kesel walaupun lewat online selama ini. Sukacita dan semangat adik-adik harus tetap ada ya. Apalagi hari ini nih, kakak yakin sekali adik-adik pasti sukacita. Wow, gembira sekali memuji bersama-sama ya. Tadi dengan siapa? Iya, dengan Kak Messi ya. Wih, semangat banget ya nyanyinya hari ini. Oke, kalau kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siapa ya? Oh, Edward udah siap. Good, oke. Kakak lihat lagi siapa yang udah siap ya? Oh, Michelle juga udah siap untuk dengarkan firman Tuhan. Oke juga, good. Siapa lagi ya yang udah siap? Oke. Oh, Tobias juga udah siap ya buat dengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, good. Oke, semuanya good. Oke, semua adik-adik udah siap yang ada di rumah. Oke, baik. Kalau udah siap, sekarang semuanya duduk yang manis. Nggak ada yang sambil main-main handphone ya, nggak ada ya. Semuanya fokus karena kita hari ini mau belajar suatu perintah yang penting. Wih, kok suatu perintah yang penting? Seperti apa, Kak? Adik-adik mau tahu? Yuk kita cari tahu ya. Suatu perintah yang penting itu semuanya ada di dalam nih Alkitab ya, di dalam Alkitab sini. Yuk adik-adik, kita mau belajar lebih jauh lagi, yaitu kita mau tahu ya suatu perintah yang penting itu seperti apa. Kita mau buka nih bersama-sama di dalam Alkitabnya ya. Adik-adik yang mau baca lewat Alkitab boleh, atau nanti setelah tayangan online ini adik-adik mau baca kembali boleh juga. Oke ya. Yuk semuanya kita buka di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya, udah semua? Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca sama-sama ya. Siap semuanya? Oke. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena
haruslah demikian. Oke ya, karena haruslah demikian. Ayat yang keduanya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Selanjutnya, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di mana? Di bumi. Iya, adik-adik, ayahmu dan ibumu tuh siapa? Iya, papa dan mama. Ya, kita harus menghormati orang tua kita. Ternyata itu adalah suatu perintah yang penting yang harus kita perhatikan. Adik-adik, karena begitu pentingnya sehingga Tuhan memberikan bonus buat kita, memberikan janji bonus buat anak-anak yang menghormati orang tua. Ayo tadi apa? Supaya bahagia dan umur panjang. Adik-adik semua, nih di Alkitab sini firman Tuhan mengajarkan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan itu wajib loh, harus menghormati orang tua kita. Dan itu semua tercatat di dalam Alkitab ini. Keren ya, Alkitab kita dikatakan bahwa kita itu harus menghormati orang tua. Kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Karena bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, bagaimana kita bisa taat sama Tuhan yang tak kelihatan kalau nih orang tua, papa, mama yang ada bersama-sama kita saat ini kita nggak bisa hormati, kita tidak taat. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Ya kan? Nah, jadi adik-adik, Tuhan sudah tetapkan nih ya di dalam Alkitab bahwa orang tua kita itu harus kita hormati dan kita taati. Nah, adik-adik, orang tua yang adik-adik miliki saat ini atau papa mama yang ada bersama kalian atau bersama adik-adik adalah orang tua yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita semua. Kenapa? Karena orang tua kita atau papa mama kita adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menjaga dan memelihara kita. Nah, adik-adik kan pada saat dari kita masih bayi ya, papa mama sudah jaga kita ya, ngantuk-ngantuk jaga kita, terus kita nggak mau tidur, nangis tengah malam harus bikin susu. Wow, ternyata papa mama kita itu benar-benar menjaga kita sejak kita lahir loh ya, sejak kita masih bayi, kita belum bisa apa-apa ya. Tuhan, orang tua kita sudah memelihara, menjaga kita, bahkan pada saat adik-adik baru bisa berjalan, hati-hati dijagai, jangan sampai adik-adik terjatuh. Wih, papa mama begitu sayang dan memperhatikan kita, ya. Oke, nah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat. Kenapa disebut Tuhan yang hebat? Karena Ia memberikan kuasa nih kepada anak-anaknya yang setia, bukan hanya dengar, tapi setia melakukan firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar tentang bahwa kuasa Tuhan itu ada loh di dalam keluarga. Seperti apa sih Kak ada di dalam keluarga? Kuasa Tuhan itu ada lewat papa mama kita. Ya, hari ini kita juga mau belajar hal-hal yang sederhana dimulai dari rumah kita dulu nih. Ya, kita nggak boleh nih berpikir, kan aku anak Tuhan, suka-suka aku dong, semaunya aku dong, ya kan? Kan aku bisa apa aja kan, aku tetap menjadi anak Tuhan, ya kan? Gak bisa seperti itu ya. Tuhan mengajarkan kita nih untuk tunduk kepada kuasa Tuhan mulai dari
rumah. Ya, seperti tadi kakak bilang bahwa bagaimana kita bisa menghormati Tuhan kalau kita enggak hormat, kita tidak taat, kita tidak sayang sama papa mama kita. Ya kan? Nah, adik-adik, siapa yang saat ini sering membuat papa mamanya sedih? Ya, yang gak taat nih, yang gak denger nih, ya. Gak ada ya? Wih, adik-adik sekolah minggu di Jelambar Timur semua adik-adik yang taat ya. Wow, hebat semua ya. Nah, kalau seandainya ada, hari ini kita mau minta ampun sama Tuhan ya. Nah, adik-adik seperti apa sih contoh-contohnya? Iya, wah kan sekarang ini semuanya serba online ya. Dari sekolah online, bahkan kita ibadah pun online ya. Game semuanya, wah adik-adik suka-suka lah kalian melakukannya lewat laptop, lewat handphone ya. Mungkin dari bangun tidur sudah, laptopku mana? Handphoneku mana ya? Wah, ingat ya, semuanya itu harus punya waktu dan punya batasan. Jadi, jikalau papa dan mama mengingatkan kita nih, sudah cukup, udah selesai main gamenya. Ayo, waktunya benar-benar belajar ya. Jangan sambil belajar online tapi main game. Ayo, ada yang suka kayak gitu? Ayo, nggak boleh lagi ya kalau yang masih kayak gitu. Ini saatnya lagi belajar online nih, lagi nge-zoom sama guru di sekolah, tapi ngeklik nih gamenya ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu namanya kita tidak jujur dan kita tidak taat dan tidak menghormati pesan dari orang tua dan Tuhan ya. Itu contoh-contoh kecil ya. Terus kalau seandainya udah waktunya mandi, dipanggil untuk mandi, enggak lah mama, nantilah, tanggung nih, kan belum mati, belum ini gamenya ya kan. Gak boleh kayak begitu ya. Apalagi nih, kakak tahu nih adik-adik yang masih kecil aja sekarang sudah jago loh pegang buka YouTube. Wow, buka YouTube jago sekali adik masih kecil ya. Baru 2 tahun 3 tahun sudah pandai buka YouTube. Ingat ya pesan mama adik-adik TK ya. Kalau mama bilang stop main YouTube-nya, buka YouTube-nya, denger ya, harus benar-benar stop. Itu namanya TAAT, taat. Iya. Oke. Sekarang kakak mau mengulang semuanya hari ini ya. Kenapa ya kita harus menghormati dan taat sama orang tua kita? Oke? Yuk adik-adik boleh catat atau nanti mereview kembali atau memplayer kembali tayangan online kita hari ini ya. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Yang pertama adalah orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Yang apa? Yang harus kita hormati, kita taati dan kita kasihi ya. Sekali lagi kakak bilang, gimana kita bisa menghormati Tuhan, gimana kita bisa taat sama Tuhan yang gak kelihatan kalau kita gak bisa hormat nih sama papa mama yang ada di sekeliling kita, yang bersama-sama kita saat ini. Ya, itu yang pertama ya. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Itu ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan yang Tuhan berikan kuasa, bahasa kerennya otoritas kepada papa mama kita. Untuk apa tadi? Untuk bimbing kita, untuk pelihara kita, buat jagain kita, semuanya. Jadi kita harus dengar ya, dan kita harus memiliki hati yang mau diajar dan hati yang mau dibentuk, yang mau dibimbing. Ingat ya adik-adik ya semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena ini adalah suatu perintah yang penting. Ayo semua ikutin. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena suatu perintah yang penting. Wah, namanya juga penting ya. Berarti itu adalah harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Dan selanjutnya kenapa? Dan haruslah demikian. Semua itu ada di Alkitab sini loh, bukan kata kakak ya. Ternyata Alkitab kita keren ya, semua mencatat ya bahwa menghormati orang tua adalah suatu perintah yang penting dan haruslah demikian. Dan satu lagi, apa bonusnya? Kalau seandainya kita menghormati orang tua, maka hidup kita akan
kebahagiaan akan mengikuti kita dan kita akan memiliki umur yang panjang. Oke adik-adik, wow, pasti adik-adik di rumah saat ini udah sangat mengerti ya bahwa kita itu memang harus menghormati dan taat sama orang tua kita selama papa mama ada bersama kita. Ya, kakak mau cerita sedikit. Kakak juga nggak punya papa mama. Sedih nggak? Sedih. Dikala kita susah, dikala kita kangen, aku pingin sekali ketemu sama mamaku. Aku pingin sekali ketemu sama papaku. Tapi papa mamanya udah nggak ada lagi. Bagaimana? Ya, sudah terlambat. Ya. Nah, selama sekarang papa mama masih ada bersama adik-adik, adik-adik perhatikan ya, harus dengar, taat, harus memberikan respon yang cepat kepada papa mama. Jangan sampai papa mama sudah meninggal, adik-adik baru kangen, adik-adik baru nangis. Ya, mama, papa, jangan pergi, jangan pergi. Telat semua itu, terlambat. Oke? Jadi jangan ya, walaupun adik-adik sekarang masih kecil, adik-adik sudah hebat. Dari kecil, adik-adik sudah belajar untuk menjadi T-A-A-T, taat. Dari kecil adik-adik sudah belajar untuk menghormati orang tua. Oke, saat ini adik-adik, ayo, siapa yang sampai hari ini nih yang masih suka ngambek kalau dipanggil, masih suka ngambek kalau dikasih tahu ya, kalau dinasehati pasang muka jelek, nggak suka ini mama papa nih nasehatin aku ya, kalau dibilangin, diingetin, ngambek. Asik kan, gamenya aku belum selesai, asik kan aku main handphonenya, main laptopnya semua belum kelar ya, dicuekin aja papa mamanya. Sampai saat ini siapa yang kayak gitu? Ya, kalau ada, hari ini kita mau berdoa ya, kita mau minta ampun sama Tuhan karena hari ini firman Tuhan sudah ajarkan kita suatu perintah yang penting dan itu haruslah demikian untuk menghormati dan taat kepada orang tua ya. Dan satu lagi, setelah kita selesai ibadah online ini, adik-adik boleh nih samperin papanya, mamanya ya, datang, papa, mama, maaf ya hari ini aku sudah mengerti bahwa aku harus menghormati, dengar dan taat kepada papa mama. Dan aku mau mama, papa dibimbing, diajarin supaya aku menjadi anak Tuhan yang baik. Oke, yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku belajar tentang firman Tuhan yang suatu perintah yang sangat penting bahwa kami harus menghormati orang tua kami. Tuhan, saat ini ampuni aku ya jika aku selama ini tidak taat, tidak dengar, bahkan tidak merespon jikalau orang tuaku memanggil. Tuhan maafkan aku ya, dan mulai hari ini aku janji mau mentaati dan menghormati, mendengar apa kata papa mama. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang keren hari ini. Sebelum telat, sebelum terlambat, selama papa mama masih ada, aku mau menghormati dan taat kepada papa mama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak percaya ya, hari ini adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya, sudah menjadi anak Tuhan yang taat. Pastinya pada saat adik-adik taat dan menghormati papa mama, menghormati orang tua, itu adalah adik-adik sudah belajar untuk menghormati dan taat kepada Tuhan. Oke, hari ini kakak mau bagi per ayat kita itu adalah di dalam Alkitab atau ayat yang kita baca pertama tadi ya, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 1. Ya, kakak akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena, nih perhatikan, haruslah
demikian. Ya, adik-adik nanti kalau yang udah hafal, minta papa mamanya rekam, dikirim ya, supaya kakak tahu nih, wih adik-adik ini udah hafal siapa-siapa aja ya. Wih hebat ya semua. Dan kakak mau bukan hanya hafal, tetapi kita mau menjadi pelaku firman ya. Oke, satu lagi, super kebenaran hari ini. Adik-adik pasti ingat ya, kakak sering kali mengajarkan tentang kata-kata ini. Ayo, siapa yang dengar dan siapa yang ingat? T, taat. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Siapa? Oh, iya, Cia tahu ya. Wih, hebat Cia masih kecil tahu ya. Coba ya Cia ya, kakak mau dengar. Taat apa yo? Taat adalah dengar terus lakukan. Iya, pinter Cia. Kira-kira siapa lagi ya? Yang tahu nih arti taat nih. Oke. Oh, Titan ya, Tristan. Iya, coba kakak dengar. Taat apa yo? Taat, dengar dan lakukan. Iya, good. Pinter juga. Satu lagi ya, kakak mau pilih siapa ya dari adik-adik ya yang mau tunjukin nih apa sih taat itu? Iya, siapa ya? Quinsa. Ayo coba Quinsa. Ayo kakak denger ya. Taat, dengar dan lakukan. Oke, sekarang kakak mau ajak kita semua nih, adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan hari ini nih. Kakak mau ajak kita semua ya. Oke, yuk adik-adik yang lupa. Ya tadi teman-teman kita udah tunjukin ya. Oke yuk. T A T. Apa artinya? Katanya, bacanya taat. Iya, T-A-A-T, taat. Artinya apa? Ayo semua sama-sama ya. Yuk, yang dua tangan ya. Kakak kan lagi pegang Alkitab jadi satu ya. Adik-adik yang nggak pegang apa-apa dua tangan ya. Taat, dengar dan lakukan. Oke, sekali lagi pada saat lakukan sampai kakinya goyang ya, jalan ya bener-bener. Kalau papa mama panggil langsung respon, iya mama gitu, iya papa, nggak pakai ntar ma, ntar pa ya, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, ini perhatikan ya super kebenaran kita hari ini. Ayo sekali lagi, T A T, taat. Oke, siap. Taat apa? Dengar, kakinya juga ya, dan lakukan. Yeay, keren semuanya. Oke, sebelum kakak akhiri pertemuan kita hari ini, kakak mau ajak kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, ini pasti adik-adik suka dengan lagu ini ya. Oke, yuk. T A T, taat. T A T, taat. Semuanya bilang ya. Saya mau seperti Yesus. T A T, semua bilang taat. Yeay, kakak akan percaya sekali bahwa adik-adik akan tetap menjadi anak yang taat dan menghormati papa dan mama. Oke, adik-adik semua, bye-bye dan sampai jumpa di cerita kakak selanjutnya ya. Oke, dah. Hai adik-adik, tadi sudah dengar firman kan sama Kak Pingping? Nah, tadi Kak Pingping menjelaskan kuasa Tuhan ada di dalam keluarga kita dan kita harus taat dengan papa, mama di rumah. Sekarang kita akan buat seperti ini loh adik-adik gantungannya. Nah, lucu kan? Sekarang kalau adik-adik sudah siap, yuk kita mau mulai membuat prakarya. Oke adik-adik, untuk membuat gantungan seperti yang Karika buat, yuk apa aja yang kita butuhkan? Nah, sudah Karika buat, kita butuh kertas, gunting, ballpoint, pita,
origami, dan stiker, juga selotip ya. Nah, jadi untuk caranya kita akan membuat sesuatu dulu. Yuk, pertama kita gunakan ballpoint atau pensil yang adik-adik punya. Kita akan buat bentuk awan di kertas A4 ini. Ya, warnanya terserah adik-adik. Adik-adik boleh pakai merah, biru, hijau. Yang adik-adik punya di rumah silahkan pakai. Oke, sekarang kita akan membuat bentuk awan. Nah, adik-adik tahu bentuk awan buatnya seperti apa? Kita akan buat lingkaran kayak gini, setengah lingkaran, 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 dan sambung. Nah, kayak gini adik-adik, tuh lucu kan? Kayak bentuk awan. Nah, sesudah kita membuat seperti ini, lalu kita akan membuat hati. Nah, buat hati kayak gimana ya? Kita akan buat hati dari kertas origami. Tapi origaminya kita sudah potong setengah, lalu kita lipat hingga yang warna putih di atas kayak gini. Tuh, ya. Nah, Kakak Rika udah buat beberapa. Udah ada 1, 2, 3. Nah, ini sisanya. Nah, sekarang kita akan mau membuat hati. Hatinya bikinnya kayak gimana? Gampang banget. Kita akan buat seperti ini. Tadi kan origaminya kita lipat setengah dan bagian putihnya di atas. Sekarang kita buat tengah bentuk hati. Jadi dari sini adik-adik buat lingkaran yang gak besar, terus mengecil ke bawah sampai ke ujung. Dah, kayak gini. Lihat. Nah, ini setengah bentuk hati. Dan berikutnya, ingat ya, buatnya hatinya jangan di bagian yang terbuka. Jangan, tapi bagian yang dilipat. Oke, kita bikin lagi. Yuk. Ada lengkungan, yuk bulat. Nah, kita tutup ke bawah kecil like that. Seperti itu ya. Satu kali lagi. Yuk, kita buat lengkungan dari ujung terus sampai ke ujung. Dah. Lihat tuh. Oke. Sekarang sesudah kita buat bentuk awan dan setengah bentuk hati, yuk kita pakai gunting. Nah, untuk memakai gunting ini hati-hati. Jadi kalau untuk adik-adik yang kecil yang masih belum bisa pakai gunting, bisa minta papa mama untuk bantu atau kakaknya. Oke. Nah, sekarang hati-hati ya pegang guntingnya. Yuk, sekarang kita potong dulu bentuk hatinya. Ikuti garis yang sudah kita buat dan gunting. Nah, mau penasaran lihat bentuk jadinya seperti apa? Yuk kita buka. Taran! Ya, tuh ada hatinya kan? Ya, lagi. Oke, kita gunting sesuai dengan bentuk. Ya, kita singkirkan bekas sampahnya. Lihat tuh, kita buka 1, 2, 3. Nanti adik-adik buat hatinya sesuai dengan jumlah anggota keluarga adik-adik. Misalkan papa, mama, adik, kakak. Berarti adik-adik buat berapa hati? 4. Lalu tambah adik-adik sendiri, tulis nama adik ya. Adik siapa namanya? Misalnya Tobias. Taruh sini. Buat satu lagi hati. Jadi buat tulis nama adik-adik sendiri, Tobias. Oke. Nah, ini ada 3 nih. Oke. Sekarang kita mau gunting awannya. Yuk, ikuti garisnya ya. Yuk, sabar. Ya, hati-hati pas saat menggunting. Ingat, jari dijauhkan dari gunting. Ya. Kalau adik-adik kelas besar pasti sudah mahir nih menggunakan gunting. Ya, jadi hari ini kita akan membuat gantungan tentang kuasa Tuhan yang ada dalam keluarga kita masing-masing ya adik-adik. Jadi Tuhan melindungi setiap anggota keluarga, dan kuasa Tuhan juga membuat kita patuh dan taat pada orang tua. Ya, ingat adik-adik, kuasa Tuhan ada di dalam tiap diri kita dan melindungi kita. Ya, dikit lagi Kak Rika selesai. Ya, wah,
Ayo singkirkan dulu sisa kertasnya. Sudah jadi. Sekarang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang kita akan tulis dulu. Tulis semuanya dulu. Oke. Yuk, Kak Rika mau nulis di sebelah sini ya. Nanti Kak Rika tunjukin hasilnya ya. Nah, kita akan tulis kuasa Tuhan ada di dalam keluargaku. Nah, tuh kayak gini adik-adik. Lalu di hatinya, wah, pilih bagian yang berwarna ya. Terus kita tulis mama. Terus papa. Dan nama adik-adik. Kak Rika tulis misalnya Budi deh, Budi. Tapi kalau ada adik lagi, ada kakak lagi, tulis namanya ya. Nah, oke. Sekarang berikutnya kita masih ada pita nih. Nah, di pita ini kita gunting. Pitanya Kak Rika udah kebetulan udah gunting nih, ada 2 nih. Satu untuk bagian yang menggantung, buat menggantungkan gantungannya ya. Nah, bikin seperti ini nanti pakai selotipnya ya. Kita gabungkan dulu. Oke, kita pakai selotip hari ini. Nah, ini buat bagian yang kita buat gantung. Lalu ada bagian yang agak panjang sedikit. Ini buat untuk bawahnya. Oke, sekarang bikinnya kayak gimana? Yuk, ini yang kertas yang ada tulisannya kita balik ya. Lalu kita tempel pitanya di belakang dan kita pakai selotip. Kita tempelkan pitanya dengan selotip, memakai selotip. Tuh, jadi deh. Jadi panjang kan? Ya. Lalu berikutnya kita balik lagi ke depan. Ya. Sekarang kita mau tempelkan mama. Yo, di atas pita, lalu di belakang kita balik pitanya, kita pakai selotip untuk sambungkan. Ya. Berikutnya kita balik dulu deh gini. Oke. Terus ingat yang ada tulisannya di bawah pita ya. Terus ya, berikutnya satu kali lagi. Ya, sisanya kita gunting ya. Nah, sudah jadi gantungannya. Tapi ingat ya tadi Kak Rika kan bikin ada pita kecil nih yang sudah Kak Rika buat. Yuk kita taruh di belakang ini supaya nanti bisa digantung. Pakai selotip lagi ya adik-adik. Tuh. Oke. Sekarang kita akan pakai stiker. Ya, adik-adik pakai stiker yang adik-adik punya di rumah ya. Jadi kita taruh stiker khusus kesukaan kita ya, bentuknya macam-macam. Apapun supaya tambah cantik ya gantungannya. Ya, sesuka adik-adik. Adik-adik boleh pakai glitter, boleh pakai manik-manik, boleh pakai pita lagi, atau segala dekorasi yang adik-adik punya di rumah. Nah, jadi pas digantung cantik. Nggak hanya di atasnya ya yang di awalnya, tapi di hatinya juga bisa. Oke, di bagian manapun sesuka adik-adik, adik-adik boleh tempelkan dekorasi kesukaan adik-adik. Ya, siap? Oke. Nah, sekarang kita sudah jadi gantungan kita. Gimana, cantik kan? Iya, inilah prakarya kita untuk minggu ini. Kakak Rika harap adik-adik bisa mendapatkan sukacita saat membuat prakarya ini. Nah, adik-adik pasti tadi sudah selesai membuat gantungan kuasa Tuhan ada di dalam keluargaku. Ya, sekarang yuk kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini.
Kakak Rika berharap adik-adik semuanya bisa duduk manis, lipat tangannya, dan tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami di kegiatan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.